dalam menjalani kehidupan, merasa diawasi Allah, merasa diawasi Allah. Maaf titip ini kepada para panitia, maaf sekali. Panitia itu kan wakil dari sohibul kurban atau sohibul udhiyah. Maka dari sisi tasawuf harus adil. Adil tidak harus 50%, 50%. Enggak ya. Adil itu lihat kondisi di lapangan. Seorang anak yang berumur 20 tahun dengan anak yang umur 12 tahun cara adilnya beda. Oh, anak yang sudah mahasiswa dengan anak SMA cara berbuat adilnya beda. Tapi muaranya tetap adil. Maaf kepada para panitia, dan ini kadang-kadang menjadi pengajak umum. Sebelum terjadi pendistribusian daging kepada orang fakir, kan ada 3 ya yang dapat. Al-mustahiq fil udhiyah, yang berhak mendapatkan kurban itu 3. Pertama, yang mau kurban, sohibul kurban, bertiga. Kemudian fakir miskin, yang kedua. Yang ketiga baru sanak, tetangga, teman, termasuk panitia lah. Dan bahkan non muslim boleh dikasih dengan catatan untuk syiar. Apa? Kadang-kadang begini, semoga tidak terjadi di sini. Sebelum pendistribusian itu sudah mengkapling. Ini kikil, ditekek. Belum dibagi. Kan panitia kan begitu. Kikil dikumpulkan kikil. Ya. Kulit dikumpulkan kulit. Apa istilahnya? Apa itu yang kulit yang bisa dimakan apa? Babat. Nah, babat dikumpulkan babat. Itu kan sudah dikumpulkan. Sebelum panitia menyampaikan bahwa distribusi, tidak boleh diambil itu. Itu ghasab namanya. Bukan mencuri. Kalau mencuri itu harus disimpan di lemari, rumahnya gagah baru mencuri. Tapi kalau mengambil bagian sebelum didistribusi itu bukan mencuri, ghasab namanya. Mengambil tanpa izin pemiliknya. Itu dari aspek ini, dari aspek tasawuf itu termasuk subhat, minimal Tidak mungkin lah Ustaz, cuma babat setengah kilo kok. Umpama gitu. Karena ini penyakit umum. Umpama, uang cuma kikil setengah kilo, Ustaz tak simpen, tidak boleh. Maaf, panitia titip ke panitia. Terutama maaf yang terlibat itu ibu-ibu biasanya. Saya kan punya jadi panitia sekarang di sana. Jadi panitia di perumahan saya. Saya tekankan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin daging kurban, 1, izin kepada sohibul hajat. Siapa yang meminta? Jadi panitia itu izin. Ibu, nggih, minta nggih untuk makan sarapan. Nggih. Ya, tidak. Maka ketika sebelum didistribusikan, kumpulkan saja. Nanti kan dagingnya berapa, Pak ya? Umpamanya sapi 10, ini teknis ya. Umpamanya sapi 10, ya, sapi 10. Daging itu kan ada berapa kan? Udah dikumpulkan, dibagi masyarakat yang akan dibagikan, sudah terdata. Maaf, dagingnya dapat 2/3 atau dapat 1 kilo, ya silakan. Itu kan nanti yang lainnya kikil, babat, kemudian apa jeru-jeruan, itu kan juga dikumpulkan. Dikumpulkan dulu, jangan diambil satu-satu. Kadang-kadang ambil anunya itu, peler, tahu peler Pak? Maaf, ngapa itu? Hah? Kemaluan. Iya, kemaluannya itu. Ngomong nang panitia, jangan langsung disingkit no. Nek sampai pelernya itu 10 kan wis lumayan dibuat itu. maaf Ibu, maaf. Ini hukum harus dijelaskan. Dengan mau tidak mau silakan. Hukum harus dijelaskan. Pahit mungkin iya, tapi hukum harus dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga Allah mentakdirkan kita ini bertemu dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat mulia, bulan yang amal-amal soleh lipat gandakan. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita maksimal
untuk beribadah sesuai ibadah-ibadah yang dipilihkan Allah kepada kita. Mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pagi hari ini kita mencoba, karena momentumnya besok sudah harus berhari raya. Sekarang yang mengikuti ketetapan di Indonesia adalah puasa Arafah. Ada yang mengikuti kemarin karena memandang wukuf sudah terjadi di Saudi Arabia, artinya sudah mengikut matla di Saudi Arabia itu tanggal 8 di sini, sana sudah Arafah ya. Silakan kalian ikut di sini monggo, ikut di sana monggo. Tetapi jumhur memberikan satu masukan ya, untuk mengikuti matlak di daerah masing-masing, yaitu di Indonesia. Mudah-mudahan puasa Arafah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada konsumsi nih, tapi dibawa pulang, yang bisa dibawa pulang. Kalau enggak monggo, karena ini sunnah. Di dalam kitab Minhajul Abidin saya enggak ada bab ini. Tetapi motivasi-motivasi di dalam bab ini ada. Saya lihat dari bab pertama itu enggak ada. Tapi karena momentumnya ini sangat dekat sekali dengan kurban, biar tahu bagaimana melihat sisi kurban dari aspek atau perspektif tasawuf. Imam Taqiyuddin As-Subki, seorang imam mujtahid di abad ke-7 Hijriah dari madhab Syafi'i, ahli hadis, ahli tafsir, ahli usul, itu membagi syariah itu ada 3. Pada hakikatnya syariah atau hukum-hukum Allah itu ada 3. Yang pertama itu adalah fikih. Nah, di sini sudah ada kajian fikih. Nih. Yang pertama adalah fikih, di mana fikih itu diisyaratkan dengan Islam. Fikih itu diisyaratkan dengan Islam, bersyahadat, sholat, puasa, haji, apalagi puasa, haji, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu Islam, dan itu dibahas di dalam ilmu fikih. Yang kedua adalah usuluddin, pokok-pokok agama populer dengan tauhid, ilmu tentang Allah. Itu diisyaratkan dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada yaumal akhir, kiamat, iman kepada qada qadar. Nah, itu biasanya dibahas di ilmu usuluddin, ilmu tentang dasar atau pokok-pokok agama. Yang ketiga itu ini tasawuf, diisyaratkan dengan ihsan. Jadi Rasulullah di dalam hadis sahih itu didatangi malaikat kan? Didatangi malaikat bertanya 4 hal. Mal Islam, apa Islam? Mal iman, apa iman? Ya. Mal ihsan, apa ihsan? Mas sa'ah, apa hari kiamat itu? Itu 4. Maka dari hadis itu ulama berijtihad memunculkan ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu
tasawuf, yang itu kemudian berkembang dengan cabang-cabang ilmu. Ketika ilmu itu tidak bermuara kepada tiga itu bukan dikatakan syariat. Paham nggih? Jadi ini pengantar bahwa ilmu itu ada tiga secara global: ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu akhlak atau ihsan. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa tasawuf itu akhlak. Semakin banyak berakhlak, maka tasawufnya itu semakin bagus. Nah, itu kita melihat dari aspek tasawuf itu. Nah, biasanya aspek tasawuf itu banyak melibatkan ini, hati. Karena kajiannya sudah lebih bukan fikih. Kalau fikih sampai nyembelih, sudah disembelih dengan memenuhi syarat, dibagi, sudah. Disembelihnya Idul Adha atau sampai tasyrik, ya sudah. Itu dari sisi fikih. Tetapi ada makna-makna terdalam. Kenapa kita harus disuruh menyembelih binatang? Dan binatangnya juga dipilih. Nah, ini makna-makna yang tersimpan ini kita kaji dalam kesempatan ini. Pengertian kurban. Ini secara definisi dulu memasuki. Kata kurban itu berasal dari bahasa Arab, tapi Indonesia menjadi korban, ya. Menjadi saya tidak bisa berkorban, Ustaz. Terus korban perasaan saja. Menjadi korban. Koroba atau koriba min yakrobu, yang masdarnya itu kurban wa kurbanan. Dari aspek bahasa, kurbanun itu adalah superlatif, makna lebih. Jadi bukan hanya kurban, tetapi punya makna yang mendalam. Artinya kurban itu mendekatkan diri. Semua ibadah intinya itu takarrub, yang nanti semuanya akan bertujuan la'allakum tattaqun. Di bulan Dzulhijjah Allah itu memilihkan ibadah tiga yang secara pokok. Pertama, ibadah haji. Ibadah haji, mudah-mudahan haji saudara-saudara kita yang sudah di sana diberikan kemudahan oleh Allah dan dijadikan haji mabrur. Haji mabrur itu apa? Ya haji yang meningkatkan ketakwaan. Jadi biayanya banyak, fisiknya harus diporsil, kok tidak dekat kepada Allah, itu rugi. Ya, secara fikih sudah sah, secara fikih sudah sah, punya duit, mampu sudah. Tetapi aspek-aspek tasawuf ini ya harus ikhlas, harus semata-mata karena walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Harus karena Allah dan mampu perjalanannya, baik fisik maupun non fisik. Ini haji. Dan dipanggil secara langsung, dipanggil ke sana untuk melihat Ka'bah secara fisik, untuk melihat Musdalifah, untuk melihat Mina, untuk melihat tempat sa'i. Itu secara langsung Allah panggil, ayo ke sini, ayo ke sini. Kalau bahasa saya ini, rumahku ini di sini. Rumah Allah itu di mana? Secara Baitullah itu di mana? Kan sana. Jadi Allah itu memanggil ke rumahnya sendiri. Ayo datang ke rumah saya sana. Tapi tidak bisa difisikan. Baitullah itu tempat yang paling mulia. Setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu tempat mulia. Baitullah, Rasulullah, Kitabullah. Setiap kata yang dinisbatkan, dibangsakan kepada Allah, tempat itu mulia. Masjid ini Baitullah, berarti mulia. Rumah kita bukan Baitullah, masjid ini Baitul. Nah, dipanggil secara langsung. Dan ini bagi orang yang mampu. Maka haji tidak harus jual sawah kemudian haji nggak usah. Karena sawahnya untuk setiap hari cari maisha. Pokoknya mampu. Siapa yang mengetahui kadar kemampuan dirinya dengan Allah, dirinya dengan dia yang saya mampu ndak ini haji, dirinya yang tahu. Dan Allah. Ini yang pertama.
Ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Hamba-hambaku, kata Allah, yang tidak punya uang untuk saya panggil ke sana, nggak apa-apa. Tapi ada gantinya. Apa itu? Kurban. Nah, bagi yang tidak mampu berhaji, disunahkan secara muakkad kurban. Kurban itu juga salah satu metode, salah satu cara, salah satu wasilah untuk dekat kepada Allah. Namanya kurban. Maka dengan berkurban itu harus semakin dekat. Kurbannya sapi gemuk, tapi nggak pernah jamaah. Ya berarti tidak sesuai dengan substansi itu. Orang disuruh kurban itu kurban agar dekat kepada Allah. Dan ini disinggung Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 137, bisa dicek takut salah. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging kurbanmu itu, darah kurbanmu itu tidak bisa menyampaikan kepada Allah. Tidak bisa. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai apanya? Takwanya. Lagi-lagi takwa. Haji itu ya takwa, kurban ya takwa. Yang ketiga, tidak apa-apa kamu tidak punya untuk kurban, jangan kurban Ustaz, mau dimakan setiap hari aja ruwet, repot. Kata Allah, tidak usah kurban, tak sediakan poso. Poso apa itu? Arafah sekarang ini. Pahalanya besar. Rasulullah pertama dalam hadis su'ila an yaumi saumi Arafah. Ditanya tentang puasa Arafah. Rasulullah mengatakan yukaffir sanata al-madiyah wal baqiyah. Orang yang puasa Arafah ini dosanya 1 tahun kemarin hapus, Pak. Dan dosa yang akan datang itu dijaga. Bukan dihapus karena perlu melakukan. Dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat. Weman loh, Pak. Sampean umpama sekarang itu masih belum makan apa-apa, boleh niat sekarang. Karena puasa tadi malam lah nih Ustaz, nggak sahur Ustaz, ya, nggak sahur ya, boleh berniat sekarang. Atau nanti jam 9 sampean belum makan apa-apa, ingat ya Allah, lali membengirek, nggak sahur, boleh berniat di siang karena ini puasa sunat. Kalau puasa wajib nggak boleh, harus malam. Nah, bapak-bapak yang lali tadi nggak sahur umpamanya, alhamdulillah Ustaz diingatkan untuk Arafah, maka boleh niat sekarang, pokoknya tidak usah makan. Nah ini puasa sunnah. Ya Rasulullah dalam sebuah riwayat ketika datang ke Aisyah, tidak ada makanan ya. Aisyah ada makanan tidak ada Rasul. Pulau poso kan ya. Oh iya. Maka bapak-bapak kalau nanti sampai ke rumah umpamanya tidak ada sarapan. Ada sarapan Dek? Gak ada ya. Aku poso aja. Jangan muring-muring, gak ada sarapan muring-muring. Itu tidak cukup dari sisi tasawuf. Jadi kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengorbanan hewan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kenapa kok hewan? Kok bukan rumah yang dikurbankan, bukan mobil? Nah, ini kan ada ceritanya ya. Ya, ceritanya Nabi Adam juga hewan ya. Nabi Ibrahim juga hewan. Nabi Muhammad juga hewan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Berkorban dengan sepeda motor? Gak boleh. Harus an'am, harus binatang Kenapa harus binatang ternak? Ini dari sisi tasawuf dibahas oleh Imam Ghazali di dalam kitab Kimia As-Sa'adah. Jadi ada sifat-sifat yang menempel baladi manusia. Dalam konteks tasawuf, kurban dipandang sebagai bentuk ibadah yang dapat membersihkan jiwa. Jadi dari tasawuf itu bukan hanya menyembelih kurban, tetapi untuk membersihkan jiwa kita yang kotor ini. Makna tasawuf. Apa yang dimaksud tasawuf? Tadi kurban sudah, sekarang tasawuf. Ibnul Qayyim juga mengutip dari Amr bin Nujaib mengenai makna tasawuf.
kesabaran terhadap perintah dan larangan. Orang yang sabar ketika diperintah dan orang sabar ketika dilarang, ini sudah bertasawuf atau nah, kadang-kadang kita masih tidak sabar, gimana? Suruh sholat tidak sabar, lambat-lambat, iqomah baru datang. Ya, disuruh poso, disuruh haji dan lain sebagainya. Makna tasawuf yang kedua, pemurnian dalam bermuamalah dengan Allah, dan asal tasawuf adalah zuhud terhadap dunia. Muamalah itu ada dua, Pak. Ada muamalah terkait dengan manusia, dan itu dibahas di ilmu fikih. Muamalah terkait dengan Allah, itu dibahas di ilmu tasawuf. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah yang benar gitu. Kurban itu di samping dia adalah aspeknya sosial, ada aspek pensucian. Ada aspek pensucian. Ini dalam kitab Tabaqah As-Sufiyah Lis-Sulami halaman 189. Abu Amru Ad-Dimashqi berkata, tasawuf adalah melihat makhluk dengan segala kekurangan, bahkan menundukkan pandangan dari segala kekurangan dalam rangka menyaksikan zat Allah Maha Suci dari kekurangan. Kita sebagai manusia punya beberapa kekurangan dan kelebihan. Makanya peringatan itu perlu. Fa inna dzikra tanfa'un mu'min. Peringatan itu adalah sangat bermanfaat. Makna kurban dalam tasawuf, kurban memiliki makna yang mendalam dalam pandangan tasawuf karena makna simbolis. Jadi nyembelih kurban itu simbol saja, Pak. Simbol saja yang bisa kasat mata. Dalam proses penyembelihan binatang ternak adalah membunuh, dalam kurung menyembelih, sifat bahamia, kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Maaf, menurut Imam Ghazali ada 3 sifat yang nempel di dalam manusia yang tergolong nafsu. Kan di dalam diri manusia itu kan hanya 2 saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu diwakili oleh wahyu, ya takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diilhamkan di dalam diri manusia itu fujur, yaitu selalu mengikuti nafsu. Takwa selalu mengikuti aturan Allah. Maka di dalam kurban itu sebagai satu simbolisme bahwa kenapa kok an'am, kenapa kok binatang? Karena di dalam diri kita dalam kajian tasawuf atau ihsan ini ada sifat bahamiyah. Binatang ternak. Binatang ternak itu kadang-kadang ya makan apa saja, ya. Makan apa saja. Pokoknya makan, punya siapa saja dimakan. Binatang ternak itu kalau kepingin kepada lain jenisnya, tidak usah kawin. Tidak usah kawin. Artinya di dalam diri kita itu ada sifat itu. Ada an'am. Jadi sifat-sifat binatang ternak. Yang kedua ada subu'iyah atau sabaiyah atau subu'iyah. Sifat binatang buas. Ya, sifat binatang buas. Di dalam diri manusia, Masya Allah, binatang buas salah satunya singa atau harimau lah, atau macan. Harimau asyad. Tidak ada harimau sejahat-jahatnya harimau membunuh anaknya. Ada enggak, Pak? Tapi manusia, wah, Pak. Istri membunuh suami. Kasus sampai lihat di internet itu kasuistik. Betapa sifat buas binatang itu masuk ke sini. Bojone disiram, Pak. Subhanallah. Disiram air aki. Macam-macam. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu manusia pada. Makanya dikatakan al-insan itu annas hayawanun natik. Manusia itu hayawan.
An-natik yang bisa berbicara dan berpikir. Apa bedanya kita dengan hayawan? Hayawan makan, kita makan. Hayawan tidur, kita tidur. Hayawan seks, kita seks. Hayawan capek, kita capek. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Maka di dalam kurban itu disembelih itu. Karakteristik kehewanan yang nempel kepada kita itu disembelih. Tidak ada beda. Kata Hamka ya, Haji Karim Amrullah, seorang ulama besar. Kalau sekedar makan, ya, kalau sekedar makan, hewan juga makan. Kalau sekedar hidup, hewan juga hidup. Tapi manusia tidak. Ada pertanggungjawaban besar dengan diberi akal. Dengan beri akal. Tapi kadang-kadang akal ini tidak berfungsi, Pak. Makanya Allah dalam nanti ayat-ayat itu ini, hati. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tetapi tidak memahami dengan hati. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat dengan mata batinnya. Lahum adhanun, mereka punya telinga. La yasma'una biha, tidak bisa mendengar dengan telinga itu. Dalam istilah Allah surat Al-Baqarah, summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Apa lamian? Karena ini surat pertama, surat Al-Baqarah banyak yang apa? Summun, tuli. Sumun itu tuh tuli. Bukmun, bisu. Pintar, tapi kalau kena sesuatu ini bisu. Gak bisa ngomong. Kena gitu. Bahaya ya. Sumun, bukmun, umyun, buta. Matanya melihat. Matanya melihat. Tapi tidak ini. Ini istilah Al-Quran saja. Sumun, bukmun, umyum fahum la yarji. Di neraka itu yang banyak ini. Punya hati, dia tidak bisa memahami sesuatu dengan hatinya. Dia hanya memahami dengan ini. Hitungan matematik. Kalau tidak pasar, tidak oleh duit, Ustaz. Itu kan matematis. Jangan seperti itu. Itu soal adab kepada Allah. Sedangkan tasawuf dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mensucikan diri dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi, ya, dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah. Kurban mengajarkan tentang pengorbanan yang tulus dan ikhlas, ya, pengorbanan yang tulus. Dalam sejarah peradaban manusia itu tidak ada manusia dikurbankan, tidak ada. Pak. Manusia dikurbankan untuk Tuhan. Kalau sesajen banyak ya binatang. Tapi manusia dikurbankan untuk Tuhan itu enggak. Tapi di zaman Nabi Ibrahim ada enggak? Ada. Ismail disuruh sembel. Logis enggak, amen? Logis enggak? Anak satu-satunya suruh bunda, suruh sembel itu logis enggak secara akal? Gak logis. Berarti agama tidak harus dipasang. Ini terus. Allah itu hanya ingin menguji, kan gitu. Allah hanya ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Apa Allah, apa anak, kan gitu ya. Maka dinilai oleh Allah, kok setelah punya anak kok Nabi Ibrahim kok jauh kan? Kan gitu ya, bahasa kita ya. Tak kayak anak tapi kok roto anu iki. Tak minta. Diminta melalui mimpi. Walaupun ini menjadi perdebatan di kalangan Mu'tazilah. Masuk melalui mimpi, rek. Nyembelih anak kok melalui mimpi. Tuhan itu main-main kayak gitu. Ada perdebatan antara Sunnah dengan Mu'tazilah itu. Masa menyembelih putra kok hanya melihat mimpi, tidak dipanggil langsung. Ibrahim sini ya, enggak. Artinya Allah itu hanya menguji saja. Kecintaannya itu diuji. Ternyata Allah tidak menghendaki pengorbanan anak. Ya kan? Allah tidak menghendaki suatu pendekatan dilakukan dengan melakukan menyembelih manusia. Tidak menghendaki. Diganti apa, Pak? Domba.
Itu skanir apa sudah drama Allah itu. Skanir Allah. Ternyata di dalam banyak penjelasan, kurbannya itu kurbannya Habil yang dulu itu dikurbankan di masa Nabi Adam. Seono berarti kurbannya itu saya ada. Subhanallah. Ada ndak? Diganti kan? Oh, kalau di kitab itu sudah disembelih dengan Ibrahim. Ininya ndak mampan. Apanya itu? Goloknya dipecahkan ke tanah, ke batu, itu bisa hancur. Tapi ketika ditaruh ke Ismail kok nggak iso. Nah, ini kan penjelasan aja. Intinya Allah tidak menghendaki pengorbanan untuk manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam. Coba sampean, manusia mati dicincang bagaimanapun, ketemu ndak mayatnya? Dimutilasi beberapa tempat, ketemu ndak mayatnya? Ketemu. Berarti Allah memuliakan. Yang jatuh dari pesawat rata-rata banyak ketemu. Itulah Allah memuliakan manusia. Allah memuliakan manusia. Disimpan bagaimana? Di Bondowoso dulu tahun berapa itu? 3 tahun lebih mayat itu disimpan di dalam kubur. Karena beritanya perselingkuhan seorang kiai dengan anak buahnya. Kan dibunuh, ada Pak. Pernah tahun berapa itu masuk orang. Jadi dibunuh di rumahnya, dikasih kasur. Dikuburkan. 3 tahun lebih tuh baru ketemu dengan Pak RT itu yang datang itu, ternyata pakai mic. Kiainya itu sudah dia pakai bukan kiai asli tapi pakai subhanallah. Ketemu mutilasi di mana? Pegi itu ketemu ndak pembunuhnya? Pasti mayatnya nanti akan ketemu. Ini kemuliaan. Makanya Allah tidak menghendaki kurban manusia. Diganti apa, Pak? Diganti bidibhin azim, dengan sembelian yang besar. Makanya kalau nyembelih itu yang gagang, Pak, jangan kurus-kurus. Karena bidibhin azim itu adalah sembelian yang gemuk, yang gagah. Ya, secara fikih disyaratkan ini dan ini. Yaitu salah satu memang adalah aspeknya itu. Aspek bagaimana kurban itu bisa bermakna filosofis tentang tasyawuf. Yang ketiga, ada sifat di dalam manusia itu adalah syaitoniyah. Syaitan. Syaitan itu karepe, Pak, sombong setan. Lek manusia itu sombong, setannya muncul. Karakter setannya lek marah. Makanya kata Rasulullah, jangan marah. Dakhalal jannah. Tapi kalau marah-marah biasa gak apa-apa. Marah nang bojomu, bojo ibu gak dikasih dikasih nafkah yang cukup, tidak apa-apa. Marah-marah itu kan marah-marah yang manusiawi, tidak ada yang sifat marah itu. Tidak punya siapa yang tidak marah, tidak ada. Cuma kita dianjurkan mengendalikan marah. Manusia pasti marah, Pak. Ustaz kalau tidak terkendali ya marah juga. Tetapi di mana kita harus marah? Marah apa yang harus dikendalikan di situ? Al-kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan marah. Tidak ada manusia tidak marah. Ibu-ibu setiap hari marah. Anaknya tidak sholat, marah. Anaknya tidak sekolah, marah. Anaknya tidak belajar, marah. Ya biasa langganan. Tapi marahnya jangan sampai berlebihan lah. Sampai marah, Mas, pulangkan saja saya ke kampung. Wah, itu marah berlebihan, ya. Pulangkan saja ke rumah orang tua. Tidak usah, tidak boleh, Bu, ya. Semarah-marahnya jangan sampai memutuskan tali perkawinan. Karena prestasi yang besar setan itu yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Itu tugasnya Bapak, ya. Didamaikan dulu. Kalau ada orang cerai kan diislah dulu. Ayo diislah. Wis tidak mau 3 kali 4 kali ya wis. Bukan begitu, Pak, ya. Tidak langsung diiyakan. Bagi. Iya, ini ada petugas kau. Langsung dikumpulkan dulu, didalili dulu, diislah dulu. Tapi tidak mau, ya sudah. Ya, tidak bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Tapi kalau bisa, ya janganlah. Itu prestasi terbesar, Pak.
Prestasi terbesar setan memisahkan hubungan suami istri. Kalau memang terjadi ya sudah, itu takdir Allah, ada usah kada wa kada. Simbolisme dalam kurban, simbol. Pelaksanaan kurban memiliki banyak simbolisme yang mengandung makna mendalam dalam tasawuf. Hewan ternak sesungguhnya tamsil dari dominasi hawa nafsu dan syahwat kita. Tamsil segala kesesatan dan keburukan, kebodohan, kedengkian, ketakaburan, buruk sangka, kemalasan, kecintaan pada hal-hal material, dan aspek lainnya yang harus kita sembelih dari diri kita. Ini bisa dinukil dalam kitab Al-Ghazali, dalam kitab Qiyamatus Sa'adah. Nah, ini yang saya katakan tadi itu. Jadi simbolis. Jadi makanya nanti kalau berkorban di dalam riwayat datang disaksikan korbannya. Tapi walaupun kalau jauh jangan. Ya sampean kurban kambing, delok kambing itu. Ketika jagal, nah ini jagal. Saya di perumahan Ustaz, tolong jagalnya itu yang ahli ibadah. Sulit Pak cari jagal ahli ibadah. Paham gak? Ya pokoknya sholat. Ustaz kadang-kadang gak iso Pak nyembelih ya. Ya tidak apa-apa lah jagalnya, yang penting sholat. Tolong Ustaz carikan jagal yang tahajudnya. Aduh cukup sulit. Tahajudnya, puasanya, kemudian jamaahnya. Sulit. Ya tukang jagal itu ya ustaz sing ngono, ya ustaz. Lek tukang jagal pokoknya dia sholat. Bagaimana ada sholat? Ya sah, asalkan muslim. Cuma dari sisi tasawuf, monggo jagal itu sing ahli ada yang soleh. Tapi nemu ndak Pak? Ya lek nemu ndak apa-apa Pak Ulas ya. Lek nemu ndak apa-apa ya sing ya. Jarang lah ustaz berprofesi jagal ya. Jarang lagi. Nah, kemudian ada jagal yang ibadahnya bagus, ya gak apa-apa. Ya. Kadang ini sisi tasawuf. Kalau fikih sah saja. Seperti orang bersedekah dianjurkan kepada yang sholat. Berinfak dianjurkan yang sholat. Itu dari aspek tasawufnya. Tapi dari fikih siapa saja, gitu kan? Siapa saja, sholat tidak sholat ya Nah, kita bicara tentang aspek tasawuf. Jadi ibu-ibu kalau kurban ya kalau bisa datang saksikan. Dianjurkan baca itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dianjurkan. Jadi ya ya biar ikhlas. Hatinya itu semata-mata menghadap kepada Allah. Karena orang berkorban itu rentan riya. Sapi ini gede sapa rek? Pak mari hati. Gede. Nah, saya mendengar. Wah memang dermawan Pak Waria. Nah, itu kan mulai ya. Hati mulai iya rek, kalau ndak saya sapa? Wah, ini mulai. Saya pasti Pak 1 tahun itu kurban. Wah mulai wis, mulai. Dan saya kalau soal sapi cari sendiri yang gemuk. Mulai wis. Tidak terah. Makanya dari aspek tasawuf itu hati-hati. Allah menyebut orang-orang yang buta tadi yang saya sebutkan ini ayatnya di dalam surat Al-A'raf ini ya. 127. Bisa dicek lagi tapi salah saya karena ambil di internet itu ayat-ayat. Wa khalaqal insan thalatha. Allah itu menciptakan manusia itu salasata asnaf. Ada 3 jenis. Jadi manusia itu 3 jenis. Di dalam tafsir At-Tabari bisa dilacak. Yang pertama sinful kal bahaim. Maaf tidak saya kasih harokat ini. Sinfun satu jenis kal bahaim seperti binatang ternak. Jadi kita ini punya karakter binatang ternak. Manusia ini. Qala Allah Ta'ala ini sudah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, Pak. Balhum adall ini. Kalau manusia sudah menuruti nafsunya persis seperti binatang ternak.
Bahkan kata Al-Quran lebih sesat daripada binatang. Fakta di lapangan, Masya Allah, membunuh manusia itu mudah aja. Iya, bahkan bukan bapak-bapak, anak-anak seusia SMP itu bisa membunuh. Naudzubillah min dzalik. Tantangan kita itu besar, Pak. Tantangan kita besar. Karena yang ditonton anak-anak itu kan HP. Anak-anak itu sekarang tidak punya kebiasaan membaca. Apa? Kebiasaan mendengar. YouTube, mendengar. Ibu kan males sudah nulis, lihat ceramah, kan tinggal ditaruh HP-nya kan gitu. Bahkan baca Quran sekarang jarang. Tapi disetel di rumahnya. Ya, surat Yasin disetel. Bukan orangnya yang baca. Nah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai. Ada anekdot itu. Bapaknya meninggal, anaknya nggak iso ngaji, datang ke kuburannya, nyetel Yasin, ditaruh. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ditanyakan, lo nak ndak ngaji? Ikus bu iso. Ya Allah, ini kan saking anak-anak sudah. Jangan-jangan anak-anak kita tidak pernah datang ke makbar kita. Jangan-jangan anak kita tidak pernah berdoa memintakan apa? Itu masalah, Pak. Masalah itu tauhid. Yang kedua, wajinsun, satu jenis, ajsaduhum ajsadu bani Adam. Jasadnya adalah jasad manusia, wa arwahuhum arwahus syayatin. Ruhnya ruh syaitan. Naudzubillah. Ada. Kalau orang nakal disebut syaitan kan ada. Karena di jasadnya sudah berbentuk syaitan. Wasinfun, dan satu jenis fi dillahi yauma la dhilla illa dhillu. Ini yaitu dalam keadaan bernafsu baik sehingga berada dalam naungan Allah. Mudah-mudahan kurban ini ya tadi kita aspek kedekatan orang yang berkurban. Nah, hubungan kurban dengan takwa. Semuanya kan saya katakan tadi bermuara kepada takwa. Haji agar menjadi orang yang bertakwa, kurban agar menjadi orang yang bertakwa, puasa jelas la'allakum tattaqun. Pasti menjadi orang yang takwa. Kurban dalam tasawuf memiliki hubungan erat dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah kesadaran dan ketundukan seorang terhadap Allah serta pengaruhnya dalam menjalani kehidupan. Merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah. Maaf titip nggih kepada para panitia, maaf sekali. Panitia itu kan wakil dari sohibul kurban atau sohibul udhiyah. Maka dari sisi tasawuf harus adil. Adil tidak harus 50%, 50%. Enggak ya. Adil itu lihat kondisi di lapangan. Seorang anak yang berumur 20 tahun dengan anak yang umur 12 tahun cara adilnya beda. Oh, anak yang sudah mahasiswa dengan anak SMA cara berbuat adilnya beda. Tapi muaranya tetap adil. Maaf kepada para panitia, dan ini kadang-kadang menjadi pengajak umum. Sebelum terjadi pendistribusian daging kepada orang fakir, kan ada 3 ya yang dapat al-mustahiq fil udhiyah, yang berhak mendapatkan kurban itu 3. Pertama yang mau kurban, sohibul kurban, bertiga. Kemudian fakir miskin, yang kedua. Yang ketiga baru sanak, tetangga, teman, termasuk panitia lah. Dan bahkan non muslim boleh dikasih dengan catatan untuk syiar. Apa? Kadang-kadang begini, semoga tidak terjadi di sini. Sebelum pendistribusian itu sudah mengkapling. Ini kikil, ditekek. Belum dibagi. Kan panitia kan begitu. Kikil dikumpulkan kikil. Ya. Kulit dikumpulkan kulit. Apa istilahnya? Apa itu yang kulit yang bisa dimakan apa? Babat. Nah, babat dikumpulkan babat. Itu kan sudah dikumpulkan. Sebelum panitia menyampaikan bahwa distribusi, tidak boleh diambil itu. Itu ghasab namanya. Bukan mencuri. Kalau mencuri itu harus disimpan di lemari, rumahnya gagah baru mencuri. Tapi kalau mengambil bagian sebelum distribusi itu bukan mencuri, ghasab namanya. Mengambil tanpa izin pemiliknya.
itu dari aspek ini, dari aspek tasawuf itu termasuk subhat, minimal Nggak mungkin lah Ustaz, cuma babat setengah kilo kok. Umpama gitu. Karena ini penyakit umum. Umpama, uang cuma kikil setengah kilo, Ustaz tak simpen, nggak boleh. Maaf, panitia titip ke panitia. Terutama maaf yang terlibat itu ibu-ibu biasanya. Saya kan punya jadi panitia sekarang di sana. Jadi panitia di perumahan saya. Saya tekankan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin daging kurban, satu, izin kepada sohibul hajat. Siapa yang meminta? Jadi panitia itu izin. Ibu, nggih minta nggih untuk makan sarapan. Nggih. Ya, tidak. Maka ketika sebelum didistribusikan, kumpulkan saja. Nanti kan dagingnya berapa, Pak ya? Umpamanya sapi 10, ini teknis ya. Umpamanya sapi 10, ya, sapi 10. Daging itu kan ada berapa kan? Udah dikumpulkan, dibagi masyarakat yang akan dibagikan, sudah terdata. Maaf, dagingnya dapat 2/3 atau dapat 1 kilo, ya silakan. Itu kan nanti yang lainnya kikil, babat, kemudian apa jeruan, itu kan juga dikumpulkan dulu, jangan diambil satu-satu. Kadang-kadang ambil anunya itu, peler, tahu peler Pak? Maaf, apa itu? Hah? Kemaluan. Iya, kemaluannya itu. Ngomong nang panitia, jangan aku disingkit no. Nek sampai pelernya itu 10 kan wis lumayan dibuat itu. maaf Bu, maaf. Ini hukum harus dijelaskan. Dengan mau tidak mau silakan. Hukum harus dijelaskan. Pahit mungkin iya, tapi hukum harus dijelaskan. Karena kadang-kadang kebiasaan sudah. Kadang-kadang kayak saya jadi panitia di sekarang. Tak ketat. Ya nanti dibagi, tidak mungkin lah dia sampai siapa. Nanti dibagi. Karena biasanya orang kan tidak seneng ke daging, Pak ya. Ibu-ibu kan tidak seneng ke daging, ya. Seneng kikilnya, ya, seneng babatnya. Daging sudah tidak begitu Tolong sebelum didistribusikan jangan mengambil apapun. Jaga ini. Ya, ini substansi dari kajian saya bahwa memelihara ini. Ketika Rasulullah ditanya, semua bicara takwa, ulama bicara takwa, bahwa takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu kan begitu kan? Tetapi Rasulullah di dalam hadis sahih mengatakan, at-taqwa hahuna 3 kali, salasa miraran 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Rasulullah menunjukkan tangannya ke dadanya. Berarti takwa itu bukan di luar, di sini. Kajian tasawuf, ayo jangan sampai tertarik dengan babat yang wapi, dengan kikil yang api, sumsum yang api. Karena saya terlibat panitia, maaf Pak, saya terlibat panitia dan sekarang saya menjadi panitia. Untuk apa? Ya sudah, ketakwaan, menjaga ketakwaan, menjaga ketakwaan. Kata Sayyidina Umar, menjelaskan tentang takwa. Sayyidina Umar, takwa, apa takwa itu? Takwa itu ketika kamu berjalan, di depanmu itu banyak duri. Apa yang akan kamu lakukan? Pasti hati-hati agar tidak tertusuk oleh duri. Maka takwa itu hati-hati. Takwa itu menjaga diri. Ya mungkin remeh. Kalau bahasa saya dulu di pondok itu anak-anak banyak nyuri pelem, Pak. Apa? Mangganya kiai. Mangganya kiai itu Pak diambil. Apa kata anak-anak? Ustaz, mangganya cuma segini, ilmunya dikasih kok, apalagi mangganya. Itu kan teori-teori ya. Ilmunya dikasih, apalagi mangganya. Dagingnya dikasih, apalagi kikilnya. Tidak boleh ya, maaf gitu. Tidak boleh. Kalau di sini insya Allah tidak ada lah. Ya kalau ada diperbaiki. Ya hanya mengingatkan saja ini. Orang tamak itu tidak harus kaya, Pak. Bisa saja orang miskin itu oleh bagian dia jaluk terus, datang ke sana, ya tidak apa-apa secara fikih Bu. Tapi ini tidak qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau sudah panitia menentukan, ya sudah itu keputusan panitia. Panitia oleh berapa kilo, masyarakat oleh berapa kilo, ya itu semuanya harus didistribusikan dengan
adil, dan itu hampir terjadi di semua masjid. Sebelum didistribusi kadang-kadang anunya diambil. Kayak obat Ustaz. Ya iya rek dibagi sik, siapa tahu nanti termasuk kulit. Kulit tidak boleh dijual nggih. Ya akadnya ya diberikan kepada yayasan, dengan yayasan nanti dijual tidak apa-apa. Tapi kalau panitia jual kulit tidak boleh. Itu adalah dalam rangka takwa. Jadi ya bukan di sini lah, di masjid saya kadang-kadang tak ingatkan ya, tak ingatkan sebelum, bukan ketika bukan ketika pelaksanaan. Bu, jangan. Itu tidak boleh adabnya. Bu, jangan Bu, jangan. Sebelum pelaksanaan sudah panitia umumkan, Pak. Ya umumkan. Bu, dibagi dulu, kikil dibagi dulu, sumsum dibagi dulu, babat dibagi dulu. Baru sisanya kok tersisa, silakan. Kadang-kadang seperti apa ya? Kadang-kadang kan seperti daging tulang-tulang besar kan tidak bisa kita ya. Sehingga diberikan ke tukang bakso ya, atau tukang apa ya, tidak apa-apa. Pokoknya didistribusi. Ya insya Allah dalam rangka ini, kalau di sana itu jadi panitia itu keputrian untuk yang nitil-nitil itu ya, keputri atau di sini ya. Jadi panitianya di sana 150 Pak, 150. Di sini berapa? Berapa? Panitia wah membengkak kan ya. Ya tidak apa-apa kan, kepingin ya membantu kan, kepingin membantu. Tapi kan harus menyediakan kaos kadang-kadang panitia ya. Kaos itu tidak boleh diambilkan dari daging kurban. Awas loh, di rumah pernah terjadi. Setelah selesai ngomong, Ustaz itu tadi diambilkan kurban. Lu gak oleh Pak, gak oleh uang kaos kok diambilkan dari uang Di sini enggak ya, donatur, bagus itu donatur. Ya, karena wakil ya harus amanah. Ini salah satu sisi saya di perumahan saya kadang-kadang tuh ya dinasihati. Kadang-kadang terangsang Pak ya, terangsang. Kecuali tadi itu ngomong ke panitia, tapi panitia mungkin tidak membolehkan. Nanti Pak dibagi dulu kan begitu. Ya dibagi, jangan longgar nanti yang ya dibagi dulu lah. Maksudnya dikelompokkan dulu ya. Dikelompokkan nanti kan cicilan-cicilan itu kan digabungkan dengan dagingnya, sehingga dagingnya satu bungkus itu lebih dari 1 kilo. Nah, itu yang penting dagingnya itu jelas ya, dagingnya itu jelas. Ini Sayyidina Umar adalah orang yang berhati-hati layaknya pejalan kaki yang melintasi jalan. Jadi takwa itu hati-hati dalam melintasi jalan yang penuh duri. Ibaratnya ini. Yang terakhir, nanti bisa ada pertanyaan monggo. Korban sebagai bentuk ibadah sosial. Ya, korban itu sebagai bentuk ibadah sosial. Jadi ada aspek sosialnya karena terkait pendistribusian dah. Kalau di perumahan itu orang miskin gak Pak Isya. Ya dilempar keluar Pak Nidanggi. Mana daerah ada minus itu tidak apa-apa. Bekerja sama dengan mungkin ada amal-amal zakat itu kan biasanya menyebarkan. Kalau panitia naruh di Bromo kan tidak mungkin ya. Nah ini Pak titip ditaruh di Bromo, biasanya gitu. Titip. Saya kadang-kadang gitu. Ini tolong zakat. Karena kalau di perumahan kan udah suki-suki kabeh ya. Tidak tepat sasaran. Tetapi tidak apa-apa, dikasih semua. Korban juga memiliki dimensi sosial dalam tasawuf. Ibadah kurban meningkatkan solidaritas umat ini dan memperkuat hubungan. Jadi tidak boleh antar kita itu kok tukaran dalam menyembelih kurban. Kurban itu menyatu. Nah, beda pendapat boleh, beda pendapat tidak mungkin tidak beda pendapat, boleh. Beda. Biasanya kalau beda pendapat tidak rame. Yang beda kan, yang rame biasanya beda pendapatan. Iku piro? Kok panitia ini? Iki enggak. Biasa beda pendapatan. Pelaksanaan kurban memberikan peluang bagi umat Islam untuk berbagi rezeki dengan sesama, terutama dengan mereka yang membutuhkan. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara umat. Sesuai dengan namanya masjid, ukhuwah
Islamiyah, membangun hubungan secara Islami, baik dengan Muslim maupun dengan non-Muslim. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau sharing sebelum kita tutup doa. Nggih, monggo. Monggo. Nggih. Ustaz, saya ada sedikit pertanyaan. Nggih. Nah, ini menyinggung dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi mengenai kulit yang tidak boleh dijual, Ustaz. Ini pemanfaatannya, kami yang saya tanyakan begini, Ustaz. Kulit itu kalau kita berikan secara dalam bentuk dalam arti fisik ya ke yayasan-yayasan seperti itu malah nuwun sewu. Beliaunya tidak berkenan. Betul. Nah ini akhirnya kita mengakatkan dalam arti membantu untuk istilahnya menjualkan, tapi dari hasilnya itu nanti akan kita berikan. Karena sudah beberapa kali sering kita coba kita berikan kulit itu dalam bentuk ya fisik yang masih tidak bisa mengelola, kotornya nggak bisa mengelola, dan beliaunya hampir-hampir tidak menerima itu gitu, Ustaz. Nah, apakah seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Ya, satu itu pertama. Terus yang kedua mengenai masalah diperbolehkannya panitia mengambil daging yang untuk dikonsumsi itu kira-kira seperti apa, Ustaz? Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, nanti menyusul. Jadi ilmu fikih itu bicara akad. Akad di awal, nggih. Fikih bicara akad di awal. Kalau bicara akad di awal, tadi memang betul sudah. Kita telepon panitianya, Pak, jenengan dapat kulit sekian. Ya, nggih. Karena sampean bisa ndak mengelola kulit, boten kan. Saya akadnya nggih, saya wakilkan, saya jualkan, itu boleh. Hasilnya dikasih ke yang. Saya setiap tahun itu, Pak. Setiap tahun dikasih orang, ini Ustaz akad untuk yayasan, nggih. Lalu saya ambil, lalu saya jualkan ke tukang. Boleh akad, nggih. Itu sampun sudah. Jadi tidak semua yayasan bisa mengelola kulit. Jadi ya kasih ke yayasan fakir miskin, kemudian diakad tadi, bagus sudah. Yang kedua masalah pemanfaatan. Saya ingat distribusi itu dalam hadis itu sepertiga untuk sohibul hajah, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga, kawan, kerabat, dan termasuk panitia. Tidak apa-apa makan dagingnya, tidak apa-apa. Cuma ada yang menganjurkan karena ini tetap dari aspek adab itu ngomong, Bu, kalau jaluk niki sarapane nanti dagingnya kula panitia, monggo. Itu kan adab saja. Tapi secara fikih panitia ya namanya bekerja ya. Ya dibolehkan secukupnya untuk dimasak. Karena itu termasuk bagian yang ketiga itu. Bisa kerabat, bisa tetangga. Kan panitia nggak miskin kan? Enggak suki-suki. Berarti masuk kerabat, masuk tetangga. Sakit tidak apa-apa. Jadi ukurannya ya biasa-biasanya. Jangan nyati sampai ya pokoknya secukupnya. Karena itu belum didistribusikan. Diambil awal kan? Kata Abdus Somad, Dr. Abdus Somad itu sebaiknya dianukan, Bu, nanti juga diberikan kepada sarapan sebagian dagingnya, monggo, nggih, karena fikih berbicara akad, ampun, insyaallah begitu, monggo Bapak, nggih. Hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi, insyaallah masalah kulit, nggih. Ini dari panitia itu menyerahkan kepada yayasan, kepada fakir, tapi yayasan ini menyerahkan lagi kepada panitia, kepada majelis. Ini bagaimana kira-kira? Dijualkan, nggih. Iya, diserahkan kembali kepada. Nggih, tidak apa-apa. Dijualkan. Jadi ya jumhur ulama, walaupun maaf, fikih itu kan macam-macam pendapat. Ya, nanti kalau saya buka pendapat terlalu kan fikih itu pendapat. Bicara fikih, bicara hukum. Bicara hukum, bicara ini ijtihad. Fikih tidak berbicara Quran nih. Maksudnya, Quran enggak. Fikih itu adalah produk hukum, maaf nih. Fikih itu produk hukum. Karena produk hukum ya harus tadi hasil ijtihadnya manusia. Ada yang bolehkan, ada yang longgar, ada yang tidak. Yang intinya itu adalah hati-hati.
Ya, kalau hati-hati tolong panitia walaupun mangan sak cukupi. Monggo Bapak. Iya tadi, sehingga itu tadi bukan panitia menjualkan, tapi dari yayasan ini yang menjual diserahkan kembali kepada uangnya ini tadi kepada panitia. Kepada ini beda nggih. Beda. Ya. Kalau panitia kalau memang tetap setelah diserahkan sudah selesai kan sudah. Kan sudah diserahkan. Ya sudah akadnya selesai. Kok dijual kue ke masjid enggak apa-apa. Karena sudah diberikan kepada haknya. Diberikan ke haknya kok dijual, mungkin masjid kurang dana. Pak, tak kena kono ae. Enggak apa-apa. Akadnya sudah jelas. Betul nopo. Tapi yang bagus memang diberikan kepada fakir miskin. Bagus karena bukan masjid untuk itu. Ya syukur bapak-bapak juga diberikan ke fakir miskin. Ya, bukan sudah fakir miskin. Oh iya, dalam bentuk. Iya, ada apa? Dalam bentuk beasiswa atau apa? Ada apa, Pak? Itu fikih. Monggo, yang lain. Monggo. Terima kasih. Ustadz, saya ingin tanya. Tadi sudah disampaikan bahwa ibadah itu, seluruh ibadah itu, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh, termasuk juga penyembelihan kurban ini adalah muaranya adalah untuk takwa, kan begitu tadi. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana yang berkurban untuk orang yang meninggal? Kan ini kan tadinya kan untuk muaranya kepada takwa, sedangkan yang meninggal sudah selesai. Ini bagaimana penjelasannya, Ustaz? Terima kasih. Karena banyak di masyarakat ini kurban untuk si fulan yang sudah meninggal, ini untuk ibu ini yang sudah meninggal, ini untuk gini yang sudah meninggal gitu. Terima kasih, Ustaz. Itu juga berbicara fikih. Bicara fikih. Dari aspek fikih boleh saja. Karena itu untuk pahala. Itu namanya dalam mazhab Syafi'i itu ihda'us thawab. Jadi pahala kurban itu untuk si dia. Tapi perbedaan tidak apa-apa Pak, betul nopo. Tetapi itu kan maksudnya takwa itu bukan takwa kepada yang meninggal, takwa kepada yang pelakunya. Orang yang berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam masalah ihda'us thawab ini perbedaan di kalangan ulama. Apa sampai Ustadz? Ini juga perbedaan di kalangan ulama. Yang mengatakan sampai silahkan, yang tidak sampai silahkan. Karena itu wilayah furu, wilayah cabang, bukan wilayah akidah. Jadi betul Pak. Jadi di dalam pembahasan madhab fikih 4 itu ada yang membolehkan mengorbankan di atas namakan sohibul kurban. Katanya begitu kan, kasusnya kan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal tapi belum sempat tak hajikan Rasulullah. Gimana? Saya hajikan untuk beliau. Kata Rasulullah, boleh. Ini dijadikan kias ya. Sehingga dijadikan kias kepada baca Quran, baca zikir itu. Ya, ini perbedaan ya, ya tidak apa-apa. Ini Pak Maryadi, untuk siapa Pak Maryadi? Ibu saya. Tidak apa-apa. Itu daerah fikih tidak apa-apa. Bukan membicarakan kedekatan saya, apa kedekatan yang mati. Yang mati sudah begini, fungsinya begini. Orang mati itu di alam barzah atau di alam akhirat? Barzah. Selama orang itu masih di alam barzah, itu ulama boleh. Selama di alam barzah ya. Tapi kalau sudah akhirat, tidak laku. Jadi, ini ranah perbedaan, Pak. Ranah perbedaan. Ya, itu umum itu. Pak Maryadi ya tahmumah kurban mertuanya misruki, ya sudah apa-apa, tapi kurbannya Pak Madri atas nama ini karena sudah meninggal. Sebagian ulama bisa dicari di fatwa-fatwa itu Mesir, Saudi atau di Batul Masail itu wa ba'dul ulama yajuzu. Sebagian ulama membolehkan, walaupun ada yang tidak membolehkan, mati sudah tidak beramal. Karena terkait itu mungkin idza mata benu adam inqata'a amalu illa bi salatin. Ya sudah, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun sholeh. Nah, itu.
Nggih, Pak. Monggo. Karena ada saya pernah mendengar juga beberapa pembicara tadi sebetulnya sudah disampaikan bahwa kalau masalah fikih itu memang karena masalah ijtihad. Walaupun ijtihad ini turunannya juga tidak sembarangan dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian diolah ini menjadi sebuah ijtihad, kesepakatan. Kan begitu ya Ustaz ya. Saya pernah mendengar juga kalau haji memang itu karena hukumnya wajib. Maka dibadalkan itu kalau yang belum yang meninggal itu. Tetapi kalau ini sunnah, cukup katanya dia kalau dia punya anak yang soleh, maka itu sudah sama gitu. Jadi pahalanya dengan anak yang soleh dia berbuat korban itu sudah itu. Karena ingat ada 3 kan yang itu saham daripada pahala itu kan ada 3. Jika meninggal itu tetap akan mengalir kalau dia punya anak soleh, ilmu yang bermanfaat dan satunya apa namanya itu? Beramal jariah. Kan begitu katanya. Saya pernah mendengar begitu. Saya kira itu sebagai ini. Ijtihad. Orang yang berijtihad andai kata salah, itu 2 loh Pak pahalanya. Kok orang yang berijtihad Imam Syafi'i kok salah ijtihadnya? Itu oleh biro hadisnya, oleh lu. Makanya ketika hasil ijtihad itu kita boleh memilih. Karena ijtihad itu produk manusia, tapi tidak sembarang orang punya ijtihad harus memahami Quran. Ketat sekali Pak, harus hafal Quran, hafal hadis, ketat sekali. Tapi ketika bicara tentang produk hasil ijtihad, ya sudah. Itu namanya sikap hukum. Jenengan mengambil sikap A boleh, sikap B boleh, karena itu bukan masalah akidah. Kalau akidah nggih harus insyaallah begitu Pak nggih. Kalau fikih itu banyak perbedaan. Makanya yang ngaji Ustaz Bulughul Maram itu sama. Nah, itu kan sudah siap ini karena bicara tentang fikih banyak perbedaan. Dalam satu mazhab saja terjadi perbedaan. Dalam 4 mazhab apalah. Nah, sehingga ulama itu mengatakan, ya kalau kamu yakin ini silakan, kalau tidak yakin silakan. Intinya itu tetap mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah para mujtahid yang menelurkan hukum fikih itu sudah mengkaji lebih dalam. Kalau saya itu kan bukan pakar lah, tapi ulama-ulama. Makanya kalau baca di keputusan-keputusan fikhiyah itu baik itu yang terjadi di Muhammadiyah Masjid Tarjih, kalau di NU Bathul Mathail, kalau di Arab itu apa banyak, di Mesir beda-beda juga. Maka kalau hukum itu jelas ada perbedaan. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu mengerucut saling menafikan ya. Nggih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hanya satu, ingin banyak mendekat diri kepada Allah sebelum kita meninggal. Kata ulama, tolong bangun kedekatan diri kepada Allah sehingga betul-betul nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.